wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Lutfi ya di Science Class. Untuk Science Class kali ini, Miss Lutfi akan bahas mengenai living things atau makhluk hidup. Nah, tapi sebelum ke materinya, Miss Lutfi akan bahas dulu mengenai mengapa sih kita harus mempelajari mengenai living things. Ada 4 tujuan atau ada 4 hal yang mesti kalian pelajari atau mesti kalian capai setelah kalian belajar mengenai living things. Pertama, Miss Lutfi berharap setelah kalian mempelajari living things atau makhluk hidup, kalian bisa memahami mengenai apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup. What kind of living things? Yang kedua, Miss Lutfi berharap setelah kalian mempelajari living things, kalian memahami apa saja yang termasuk makhluk tidak hidup. What kind of non-living things? Yang ketiga, Miss Lutfi berharap kalian bisa memahami mengenai apa saja perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. How to different living things and non-living things. Dan yang terakhir, Miss Lutfi berharap kalian bisa memahami mengenai apa saja yang makhluk hidup bisa lakukan. What can living things do? Nah, untuk memahami hal tersebut, Miss Lutfi punya video nih. Nanti kalian tonton videonya dan kita akan diskusi mengenai makhluk hidup ini. Oke, check it out. Aha.
Nah, sekarang kita simpulkan dan diskusikan ya mengenai video tadi, about living things. Pertama kita bahas dulu mengenai living things atau makhluk hidup. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Pertama, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Living things can reproduce. Yang asalnya 1, dia bertambah menjadi 2, menjadi 3, 4, bahkan lebih banyak daripada itu. Selanjutnya, living things juga makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Living things can grow. Nah, yang asalnya kecil, lebih besar, dan lebih besar lagi. Nah, itu yang disebut dengan grow atau bertumbuh. Selanjutnya, makhluk hidup juga dapat bernafas. Living things can breathe. Selanjutnya, living things can move. Makhluk hidup dapat bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang termasuk ke dalam living things, yang termasuk ke dalam makhluk hidup yaitu human beings, manusia, animals, hewan, plants, tanaman. Nah, ketiga benda ini termasuk ke dalam makhluk hidup karena mereka memiliki beberapa ciri yang sama dengan yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tanaman ya? Bukankah tanaman tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Nah, ternyata walaupun yang namanya tanaman tidak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi batangnya itu dapat bergerak. Batangnya dapat bergerak mengikuti arah matahari. Nah, itulah mengapa tanaman juga dikatakan sebagai makhluk hidup. Sekarang kita bahas yang kedua ya, non-living things atau makhluk atau benda tidak hidup. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri dari makhluk tidak hidup adalah yang pertama, dari video tadi kita mengetahui bahwa non-living things cannot move. Makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup tidak bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, non-living things cannot grow. Makhluk atau benda tidak hidup tidak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Jadi sekalipun dari dia, non-living things cannot breathe. Makhluk atau benda tidak hidup tidak dapat bernafas. Jadi dia bisa disimpan di ruangan kedap udara sekalipun. Kemudian yang terakhir, non-living things cannot reproduce. Yang namanya makhluk atau benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Jadi dia tidak dapat melahirkan. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh dari makhluk tidak hidup or example of non-living things. Apa saja? Nah, tentunya kita tahu dong di sekitaran kita ini banyak sekali yang termasuk non-living things. Coba kalian bisa sebutkan satu-satu sama Miss Lutfi kan. Benda tidak hidup tadi kan sudah ada tuh ciri-cirinya. Pertama, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bertumbuh dan berkembang, dia tidak dapat berkembang biak, kemudian dia juga tidak dapat bernafas. Apa sih contohnya? Misalkan ada batu, kemudian ada
water, air, kemudian ada buku, pensil. Ya, masih banyak lagi ya tentunya. Nah, oke, di pembelajaran kali ini Miss Lutfi rasa mengenai makhluk hidup cukup sampai di sini dulu. Jadi kita sudah mengenal mengenai apa saja yang termasuk makhluk hidup, apa saja yang termasuk benda tidak hidup, apa saja ciri-ciri makhluk hidup, dan apa sih perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk. Itu saja yang bisa Miss Lutfi sampaikan. Mudah-mudahan materi sains kali ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.